Ya, sebelum kita mulai materi pagi hari ini, sebelum berdoa, ayo mana siswa SMP 1 Manggi Selatan? SMP Negeri 1 Manggi Selatan. Yesus, yes, yes, yes. Iblis kasihan Allah mengikut Yesus keputusanku. Coba sekali lagi, ya. SMP Negeri 1 Manggi Selatan. Yesus, yes, yes, yes. Iblis kasihan Allah mengikut Yesus keputusanku. Oke, baik, terima kasih. Ya, semangat. Ya, baik, sebelum kita mulai materi, silakan satu orang memimpin kita dalam doa. Sini dong, sini dong. Hadapnya ke sana, ya. Begitu. Kita belajar, kita menyanyikan hari ini berasa kami. Hari ini Ayo semuanya berasa bahagia. berkumpul bersama Saya seiman. Tuhan Yesus sesatukan kita tanpa memandang di antara kita. Perjanjian tantangan dalam hati kasih, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus kami sangat berkati di ucapan syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Ya, pagi hari ini kita akan masuk pada materi kita, yaitu tentang indahnya mengampuni. Masuk pada materinya tentang indahnya mengampuni. Nah, kemudian kita lihat yang menjadi kompetensi dasar. Nanti sama-sama kita baca ya, yang Pak Guru ya. Yang menjadi kompetensi dasar yang pertama itu adalah 1, 2, 3, menerima bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui karya penyelamatan dalam Yesus Kristus. Yang kedua, bersedia mengampuni orang lain. Yang ketiga, menjelaskan Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Yang keempat, membuat karya menunjukkan kesanggupan diri sendiri. Oke, 1,
kompetensi dasar yang harus kita capai dalam materi kita tentang indahnya mengampuni. Selanjutnya yang menjadi indikator pencapaian dalam materi kita tentang indahnya mengampuni adalah yang pertama, 1, 2, 3, meyakini bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni manusia lewat penyelamatan Yesus Kristus. Yang kedua, mengintegrasikan nilai mengampuni kepada orang lain sebagai orang yang telah diselamatkan. Kemudian mengartikan tentang mengampuni yang diberikan Allah melalui Yesus Kristus. Kemudian menguraikan bagaimana Allah mengampuni manusia melalui Yesus Kristus. Kemudian menyimpulkan bagaimana mengampuni dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, menyusun sebuah karya yang berisikan doa permohonan pengampunan dari Allah. Jadi yang terakhir nanti kita buat doa kepada Tuhan bagaimana Allah telah mengampuni kita. Ya, kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah sesuai dengan materi kita pada saat ini. Ya, selanjutnya kita boleh melihat bahwa melalui pembelajaran pagi hari ini, melalui based learning, pembelajaran based learning, problem-based learning, pendidik dapat memahami dan aktif dalam pembelajaran. Jadi dari judul materi kita pagi hari nanti kalian akan mencari dan menemukan apa yang terkait dengan materi yang ada. Yang pertama itu kalian diminta untuk menjelaskan bagaimana Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Dan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menerima bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, peserta didik bersedia mengampuni orang lain. Terakhir, peserta didik diminta untuk membuat kalian menunjukkan kesanggupan mengampuni diri sendiri dan sesama. Ini sendiri dan sesama. Ya, jadi yang menjadi, nah dari materi yang kita pelajari ini nanti kita dapat menjumpai nilai-nilai yang kita dapatkan di sana adalah ada nilai peduli, ada nilai jujur berkarya, ada tanggung jawab, ada toleran, ada kerjasama, ada proaktif, apalagi kreatif dan nilai spiritualitas. Ada yang nilai kerohanian, yang punya ketaatan itu ada. Ya, oke, dari materi yang ada kita sudah sama-sama untuk dapat memuji Tuhan tadi dengan lagu tentang kau saudaraku, kau sahabatku. Kita semua saudara dalam Tuhan tanpa memandang perbedaan. Ya, pujian tadi ya sebelum doa pembukaan. Nah, itu lagu menunjukkan tentang bagaimana kita saling menerima satu dengan yang lain. Baik, kita dalam materi ini sebelum kita lanjut ke sana, lupa ya. Kamu cek dulu kehadirannya. Pagi hari ini siapa yang tidak hadir? Ini ya. Yang tidak hadir ya. Ini apa keterangannya? Alfa. Ya, nanti setelah ini pulang, Andra yang rumahnya berdekatan dengan Yeli ya, nanti boleh cek. Kenapa dia tidak hadir dengan tidak memberi
dia sakit tapi lambat memberi informasi sehingga dia katakan dia alfa ya, atau mungkin karena dia berhalangan dia penting, atau barangkali tidak ada pokoknya dia datang ke sekolah supaya antara dia kasih akan ya. Oke, dalam materi pagi hari ini, ya, kamu tanya dulu siapa yang pernah dia dimaafkan oleh seseorang. Ya, iya. Kenapa? Kenapa orang memberi maaf kepadamu? Kamu berlaku apa sehingga kau dimaafkan? Iya. Hal apa yang kau lakukan sehingga temanmu memaafkan kamu? Iya. Anda? Ya? Minta maaf. Kenapa kau harus minta maaf? Karena kami membuat salah. Karena Kita membuat salah. merasa berbuat salah, jadi harus Minta maaf. belum memaafkan. Ya, yang lain? Yusni, karena kau minta maaf kepada orang lain atau kau karena apa? Kesalahan apa yang kau lakukan? Ya, apa yang dilakukan terus minta maaf. Barangkali sengaja supaya supaya minta maaf. Gimana itu sih? Iya. Apa ya? Putri? Ada yang pernah bilang minta maaf? Ada. Minta maaf, aku terlanjur mencintai gitu. Iya. Putri ada pernah minta maaf sama Putri? Ada. Karena apa? Bagaimana perasaanmu ketika orang lain minta maaf kepadamu? Kira kau yang pernah minta maaf memaafkan orang lain. Bagaimana perasaanmu? Senang? Cuma senang aja begitu. Yusni, di saat kau memberi maaf seperti mana? Apa tujuanmu? Pokoknya saya kasih maaf, tapi nanti terakhirin beli nasi kuning ya. Oke, terima kasih ya untuk kalian yang sudah bisa berbagi pengalaman tentang bagaimana mengampuni. Kita lihat, ya. Ini rupanya kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok yang ada ya. Ini kelompok berapa dulu? Kelompok kedua. Oh, berarti ini jelas kelompok satu. Ini kelompok berapa? Kelompok dua. Oh iya, berarti satunya kelompok satu ya. Kalau ini kelompok dua yang jelas ini kelompok satu karena cuma hanya dua kelompok. Nah, sekarang setelah berbagi kelompok dan ya nanti kalian diberi tugas untuk berbagi pengalamannya tentang tadi kita sudah mulai untuk membuka wawasan bagaimana memahami tentang pengampunan, diampuni dan mengampuni seperti apa. Ya silakan kalian berbagi pengalaman di dalam kelompoknya kalian. Yang sini boleh cerita. Dulu saya mengampuni teman saya dengan begini, kok saya diampuni oleh teman karena begini. Silakan kalian berbagi pengalaman. Yang kelompok
juga air. Iya. Oke, silakan kalian berbagi pengalaman. Ini dari setiap kelompok ada yang dia punya pengalaman tentang mengampuni dan diampuni. Itu nanti dia mewakili kelompoknya untuk dia berdiri dan dia menyampaikan seperti apa perasaannya, apa tujuannya dia melakukan itu, melakukan pengampunan atau seperti apa. Jadi kelompok ini juga begitu ya, mewakili kelompoknya untuk berdiri dan menyampaikan apa yang menjadi pengalamannya ketika dia merasakan diampuni atau dapat memberi pengampunan kepada orang lain. Ya, silakan mulai dari kelompok ini. Siapa yang mau membagi pengalamannya, perasaannya tentang ketika dia iya, dari kelompok ini siapa yang mau? Siapa yang mau pilih kelompoknya untuk menyampaikan pengalamannya? Ya, minta Steven atau Kevin atau Putri juga boleh. Andra. Ya, silakan. Atau kelompok ini ya, silakan. Diri dong. Dari sendiri juga boleh. Iya. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya berbagi sedikit pengalaman saya. Di sini saya merasa buruk ketika disuruh melayani Tuhan dalam rumah-rumah ibadah, ibadah perumahan. Dan di situ saya merasa Tuhan, Tuhan sebelum bisa sebenarnya melayani Tuhan, memimpin pujian di ibadah rumah tangga, tapi saya percaya Tuhan pasti bisa. Saya selalu berdoa, Tuhan, saya ini ada kehidupan kalau memimpin. Saya bilang, Tuhan kasih kuatkan saya dan kasih bisa untuk memimpin pujian. Dan akhirnya saya andalkan Tuhan, saya bisa memimpin pujian. Pengalamannya. Di situ saya tahu kalau kita sesuatu mengandalkan Tuhan, harus mengandalkan Tuhan. Ketika kita merasa buruk atau apa kayak misalkan kita bisa belum siap, cuman kalau kita katakan belum siap, itu pasti orang bilang sudah bisa, tapi kita menolaknya. Saya percaya Tuhan pasti bisa. Dengan Tuhan, saya pasti bisa dengan Tuhan kalau saya mengandalkan Tuhan. Oke. Jadi kalau misalnya ketika kau buat suatu kesalahan kepada orang lain, perasaan gugup juga ada? Ada rasa takut. Rasa takut? Rasa takut. Dan mungkin bisa dimaafkan. Oh, takutnya tidak dimaafkan. Iya, jadi dia punya pengalaman ketika dia berbuat salah kepada orang lain. Dia juga merasa nanti ketika dia menyampaikan maaf kepada temannya, takutnya dia tidak dimaafkan. Iya, pengalaman dia. Banyak di-upload untuk pengalaman. Baik, kelompok yang ini silakan menyampaikan apa yang menjadi pengalamannya tentang mengampuni dan diampuni. Ayo, berbagi pengalaman dong, bagaimana diampuni dan diampuni. Putri? Iya, silakan. Mana? Iya, tadi kan sudah berbagi pengalaman kan?
bahwa dia punya pengalaman. Tadi di kelompoknya Josni kan dia bilang bahwa dia mau ketika dia diperhadapkan untuk memulai sesuatu, rasa sesuatu yang baru itu rasa gugup itu pasti ada. Termasuk dia memulai untuk mau memaafkan orang lain, takutnya nanti tidak diterima maafnya. Nah, itu pengalaman dia. Pengalaman kalian bagaimana? Ayo, mewakili kelompoknya menyampaikan pengalaman, silakan. Ayo, siapa? Ayo, siapa bisa? Ayo. Tasnya dong. Ayo. Kasih semangat dulu sama mereka nih. Ya. Stephen, boleh berdiri, mau pilih teman. Silakan berdiri. Dia calon pendeta dia. Pendeta di dusun 3, dusun 2, Desa Tintingo. Ya, Stephen ayo. Ya. Tidak? Oke, kita kalau mereka belum, maka kita kasih apa dulu? Kalau mereka bisa tadi, kita kasih, ayo kasih jempol sama mereka. Kalau mereka sudah mulai. Karena sekarang turunkan jempolnya. Karena kalian belum, maka kasih mereka apa? Kasih mereka apa dulu? Jempol juga. Jempolnya apa? Mestinya dikasih jempol, tapi karena belum maju, maka jempolnya terbalik. Kasihan deh. Ada yang mau siap untuk perbaiki supaya jempolnya naik ulang, jangan terbalik. Ayo, ada? Atau jempolnya terbalik terus? Jangan sampai balas dendam loh. Tidak, karena dikasih jempol terbalik. Ini kita bicara tentang mengampuni. Oh, tadi kalian di kelas kasih jempol terbalik ya, jadi tidak jadi mengampuni. Oke, baik, kita akan lihat dulu. Ya, terima kasih untuk kalian. Cuplikan sebuah video yang nanti kalian akan mengamati. Jadi yang kedua adalah mengamati melihat dengan alat. Cuplikan video film The Passion of Christ. Yaitu tugas kalian adalah mendengar, menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara garis global tentang pengampunan. Ya, jadi kalian nanti akan lihat. Lihat cuplikannya. Perhatikan cuplikannya ya.
lewat video ya. Baik, selanjutnya kita ya silakan dulu kembali. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita lihat dari kalian sudah mengamati dari cuplikan film The Passion of Christ. Ini kan sebetulnya kan durasinya panjang ya, tapi karena kita belajar materinya waktunya terbatas sehingga kita hanya ambil cuplikannya saja, hanya kurang lebih 5 ya sebenarnya berapa menit tadi. Baik, sekarang Pak akan bagikan LKPD-nya untuk kalian dapat video dan juga dapat dengan kalian sudah kerjakan LKPD dalam diskusi kelompok yang ada tentang bagaimana arti mengampuni. Dan dari materi yang ada, kita sebagai siswa Kristen ada yang kurang jelas terus nih. Logo yang ini saya sudah bertanya tadi. Kita masuk pada bagian yang berikut adalah kalian bisa dapat mencari juga data-data atau informasi-informasi tentang bagaimana mengampuni dan diampuni. Sekarang ya silakan HP-nya dikeluarkan ya. Silakan kalian mencari informasi melalui media internet ya. Silakan buka Chrome, buka Google. Lihat definisi pengampunan, definisi mengampuni, kemudian yang kedua langkah-langkah mengampuni dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain kalian cari di internet, kalian juga bisa dapat berbagi pengalaman kan, pengalaman kalian bagaimana tadi di kelompok kalian itu masing-masing memberi pengalaman tentang bagaimana diampuni dan diampuni. Dan juga kalian cari juga di internet. Ya, silakan. Ya. Oke. Ya, silakan yang sudah dapatkannya. Silakan untuk kalian bisa mempresentasikan. Ya, silakan. Ya. Mengampuni berarti melepaskan atau membebaskan seseorang dari kesalahan atau dosa. Iya, mengampuni berarti membebaskan apa? Melepaskan atau membebaskan seseorang dari dosa. Jadi kita kasih lepas dia, kita kasih maaf, kasih bebas dia. Ya, oke. Kelompok ini sudah masih ada? Oh iya, silakan. Yang kelima mengampuni, saling menghargai, mengajarnya berbicara, membantunya jika mempunyai masalah, berjabat tangan. Iya, jadi langkah-langkah mengampuni itu coba baca ulang tadi. Saling mengampuni, Saling menghargai. Jadi kalau kita mengampuni orang lain berarti kita menghargai. Karena dia sudah mengampuni tapi dia tidak menghargai. Dia tidak menghargai ya. Sepak kakinya sedikit itu tidak menghargai. Dia mengampuni tapi tidak menghargai, itu tidak boleh ya. Kemudian apa?
mengajarnya berbicara. Dia kasih maaf, tapi dia diam-diam di sekolah. Kita seperti yang membuat taman lagi di kami. Iya. Oke, yang berikut. Membantu dia jika mempunyai masalah. Membantu dia jika dia punya masalah. Jadi kita harus saling ada nilai gotong royong, ya, ada nilai kerjasama sebagai tadi. Kemudian yang berjabat tangan. Ya, biasa kan orang yang minta maaf itu paling mudah untuk berjabat tangan duluan. Tapi dia tidak apa? Dia tidak rela, tidak menghargai hanya jabatan yang tadi sudah. Dia tidak mau berteman lagi dengan dia, tidak mau berbicara dengan dia. Atau dia punya kesulitan, dia tidak membantu. Oke, terima kasih untuk kelompok ini. Ya, ada kelompok berikut. Silakan. Berarti melepaskan atau membebaskan seseorang dari kesalahan atau dosa. Menutup suci pengampunan yang berarti kebebasan atau kebebasan dari dosa atau kesalahan. Iya, jadi sama ya. Dengan ini yang kelompok ini ya. Jadi mereka bilang juga bahwa mengampuni itu membebaskan seseorang dari kesalahan atau dosa. Menurut kitab suci, nah itu beda jawabannya mereka dengan kalian. Menurut kitab suci itu apa tadi? Pengampunan yang berarti kebebasan atau kebebasan dari dosa atau kesalahan. Jadi itu kita bisa dapat membebaskan orang lain. Kenapa itu dilakukan? Karena kenapa kalian boleh memaafkan orang lain? Karena itu sudah Iya betul. Ayo kita upload. Ada lagi? Pertanyaan yang sudah dijawab ada? Ya. Iya, langkah-langkahnya. 1. Toleransi. 2. Suka memaafkan orang lain. 3. Senyum, sapa, dan salam. 4. Suka bersabar. 5. Suka berdiskusi. Ya, dan lain-lain. Coba kasih senyum dulu. Kalau katanya orang langkah-langkah memaafkan itu adalah dia harus saling memberi senyum. Kasih senyum yang terbaik dong. Ya, mana senyumnya? Nggak kelihatan dikit ya. Iya. Jadi menurut mereka kelompok ini mereka mengatakan bahwa langkah-langkah mengampuni yang pertama itu adalah apa? Toleransi, menerima keadaan orang lain. Kemudian apa? Suka memaafkan orang lain. Kemudian apa lagi? Senyum. Sapa. Halo Stephen, apa kabar? Saya kan sudah memaafkan kamu. Sudah juga. Dia begini duluan. Iya. Tidak boleh ada dendamnya. Baik, untuk hari ini materi kita yang ada tentang mengampuni, silakan kalian perhatikan. Ini kita lihat dari materi pembelajaran kita, arti dari mengampuni. Ya, jadi mengampuni atau arti dari pengampunan, ya, pengampunan berasal dari kata nomina. Kata benda yaitu pembebasan dari hukuman atau tuntutan ampunan. Jadi kita memberikan kebebasan kepada orang lain yang mestinya kita harus tuntut atas kesalahan dia. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata pengampunan adalah pembebasan dari hukuman atau tuntutan. Arti karya dari pengampunan adalah ampunan. Nah, kita boleh dapat melihat bahwa pengampunan berasal dari kata dasar ampun. Pengampunan memiliki arti dasar kelas nomina atau kata benar, sehingga pengampunan dapat menyatakan nama dari seorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan. Jadi dia dikatakan bahwa mengampuni itu
dia ibaratkan sama dengan suatu benda yang kemudian kita sudah bebaskan untuk tidak dibebankan kepada orang lain. Kan kalau kita tidak mengampuni orang lain terhadap kesalahannya, maka sama seperti beban yang tersimpan ya. Ada suatu benda yang tersimpan di dalam hatinya. Ya, karena kita tidak memberi ampun, dia ketemu kita, dia rasa aduh, saya punya kesalahan. Terry tidak bisa memaafkan saya, dia tidak mengampuni saya. Jadi sama seperti suatu benda yang tersimpan ya, tersimpan di dalam hati. Baik. Nah, makna pengampunan atau pembenaran ya. Tidak ada seorang yang mematuhi hukum Allah. Dalam Roma pasal 3 ayat 10 menyatakan bahwa tidak ada yang benar seorang pun tidak. Karena itu dalam keputusannya dan keadilannya Allah menjatuhkan hukuman kepada manusia. Jadi dikatakan bahwa kita semua ini tidak ada yang benar. Kita manusia yang berdosa ya. Untuk itu kita butuh pengampunan dari Tuhan ya. Jadi seperti seorang hakim di depan pengadilan akan menyatakan bahwa manusia bersalah di hadapannya, lalu bagaimana manusia dapat melepaskan dari hukuman Allah? Jadi kita sama dengan kita berada di depan hakim ya. Terus kemudian dia siap untuk menerima jatuhan hukum. Nah Allah dia berperan untuk apa? Melepaskan kita dari itu tadi ya. Nah Allah sendiri menyediakan jalan keluar bagi manusia yang berdosa melalui putranya yang tunggal ya, yaitu Yesus Kristus. Dia menanggung hukuman dosa. Tadi kita sudah lihat di dalam cuplikan film The Passion of Christ ya, ya tentang dia disiksa untuk dosa dan pelanggaran kita. Dalam Galatia pasal 2:16 di sana dia bilang apa, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang benar oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi kita bukan melakukan hukum Taurat dan kemudian kita diselamatkan juga, tapi oleh karena kita percaya imani di dalam Yesus Kristus ada pengampunan. Ya. Kemudian yang kedua ada penebusan. Jadi penjatuhan manusia pertama dalam dosa Adam dan Hawa ya. Jadi dalam dosa mereka yang membuat akibat dosa yang mereka lakukan, maka dosa itu diwariskan kepada kita seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Ya, namanya dosa warisan. Sehingga Kristus harus hadir untuk berkorban menebus segala dosa dunia ini. Ya. Dalam Yohanes 8 ayat 34, Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, bagaimana kita bisa lepas dari dosa dan perbudakan? Kita butuh Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Yang kita lihat di sini adalah Yesus Kristus, dia menampakkan dirinya untuk membasuh kaki murid-muridnya yang ada. Jadi mulai menurut kematiannya telah menebus kita dari perbudakan dosa. Ya. Dan dia juga mengatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Jadi kita melakukan perbuatan yang sia-sia itu sudah tebus dari kehidupan kita. Untuk itu mari kita berbuat yang baik yang dapat bernilai. Ya, ini tentang pengorbanan Tuhan. Ya, kita mengalami siksaan bersama dosa dan pelanggaran kita. Oke, baik. Dari materi. Ya, bagaimana sudah selesai? Yang kelompok ini sudah selesai? Sudah selesai ya? Halo, selesai. Ya, kalau sudah selesai silakan presentasi mulai dari kelompok yang mana dulu? Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Siapa yang mewakili kelompok 1 silakan berdiri untuk menyampaikan hasil diskusi. Silakan dipresentasikan. Nah, kelompok yang belum presentasi silakan menyimak kemudian nanti menanggapi ya.
Oke, silakan. Kelompok mana yang presentasi? Oh ini ya. Oh ya, berarti ini menanggapi. Silakan. Dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami. 1. Peserta didik diminta berbagi pengalaman bersama kelompoknya tentang mengampuni dan diampuni. 1. Mengampuni yaitu melepaskan atau memberikan kebebasan dari seseorang atas kesalahan atau dosa. Diampuni dari dosa-dosa kita harus mengampuni orang lain. Ketika kita memaafkan orang lain, kita dapat mengatasi perasaan marah, menderita, atau balas dendam. 2. Peserta didik diminta bersama kelompoknya untuk melatih cuplikan video version of Christ. Film ini menggambarkan penderitaan Yesus yang disalibkan demi dosa-dosa kita semua. 3. Peserta didik diminta memperhatikan bentuk kemampuan Allah dan manusia. Bentuk kemampuan Allah yang suka mampu mengaturkan dan sumber kedamaian. Iya. Bentuk kemampuan manusia, kita perlu mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Oke. Ya, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok yang sudah mempresentasikan. Ya, silakan untuk kelompok 2 menanggapi. Jadi dari pertanyaannya mereka sudah menjawab, kemudian mereka sudah mempresentasikan. Silakan kalian menanggapi. Menurut kelompok kami, jawaban mereka sudah pas dengan soal. Jawaban mereka sudah tepat dengan soal. Sudah tepat. Dan baik. Tepat dan baik. Oke. Terima kasih sudah memberikan tanggapan. Iya, kasih aplaus untuk. Iya, baik. Sekarang giliran kelompok 2 untuk berpresentasi hasil diskusi. Silakan. Ini saya kasih. Ini akan menceritakan sudah sekali. Nomor 1, peserta didik diminta berbagi pengalaman bersama kelompoknya tentang mengampuni dan diampuni. Mengampuni dan diampuni. Ya. Mengampuni adalah memaafkan kesalahan orang lain dengan tulus hati dan ikhlas. Memaafkan dengan tulus dan ikhlas. Ya. Ampuni adalah ampuni segala kesalahan orang lain yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Iya. Itu. Ya, lanjut. Pertanyaan berikut. 2. Peserta didik diminta membandingkan bentuk pengampunan Allah dan manusia. Pengampunan Allah berbentuk penyiksaan, sedangkan pengampunan manusia hanya berbentuk kata-kata. Iya. Coba yang kanan, baca. Pengampunan Allah, apa bedanya pengampunan Allah dan pengampunan manusia? Pengampunan Allah berbentuk penyiksaan, sedangkan pengampunan manusia hanya berbentuk kata-kata. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Silakan kalian menanggapi. Jadi bagi mereka katanya pengampunan, bedanya pengampunan manusia itu sama manusia itu hanya kata-kata, tapi pengampunan yang karya pengampunan yang dikerjakan oleh Yesus itu melalui penderitaan. Begitu. Penyiksaan. Silakan tanggapi. Ya, ada sih. Agak boleh tanggapi. Ya, silakan tanggapi. Ya. Sama kami kalau mereka sudah baik dan benar. Sudah baik dan benar. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah berdiskusi, berbagi pengalaman, dan kemudian bahkan sudah
dapat mempresentasikannya. Terus kemudian menyimak video yang ada. Untuk itu kita masuk pada bagian yang berikut adalah dari materi, dari hasil berbagai pengalaman kalian sudah berdiskusi tentang pertanyaan diampuni dan mengampuni, dan kemudian perbedaan antara pengampunan Allah dan pengampunan manusia. Kemudian kalian juga telah menonton cuplikan film The Passion of Christ. Dari 3 babakan tadi, apakah ada yang belum jelas terkait dengan film dan atau video tadi, dan juga bahkan dalam berpresentasi? Silakan. Ya. Siapa yang menyiksa Tuhan Yesus? Ya. Siapa yang menyiksa Tuhan Yesus? Siapa yang pertanyaannya, siapa yang menyiksa Tuhan Yesus? Jadi dari cuplikan tadi yang kita lihat itu adalah bahwa yang menyiksa Tuhan Yesus itu adalah tentara-tentara Romawi. Dia di situ mengenai Romawi. Tetapi sesungguhnya itu mereka juga mewakili kalian untuk mewakili kita, ya, untuk kita juga bisa dapat menyiksa Tuhan kalau kita tidak taat kepada Dia untuk saling mengampuni. Jadi mereka melakukan itu untuk apa? Agar pengampunan itu bisa terjadi bagi manusia, bukan manusia. Ada lagi yang lain? Iya, ada lagi. Iya, pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus bisa disiksa? Tuhan Yesus disiksa karena Dia rela menyerahkan dirinya untuk berkorban, menggantikan dosa kita. Sekarang bertanya, apakah kau rela kau disiksa sama seperti Tuhan Yesus? Ya? Ya? Tidak ya? Yang rela itu cuma Tuhan Yesus untuk Dia disiksa karena dosa kita. Ya? Dan Dia untuk kita mendapat pengampunan karena dosa-dosa kita. Nah, untuk itu kita harus dapat mengampuni orang lain. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Yuk, ada pertanyaan? Iya. Gimana kata Yesus disalibkan? Di mana? Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota, ya, atau Bukit Tengkorak. Ya, Bukit Tengkorak. Siapa yang ada pertanyaan? Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus jatuh katanya? Ya. Jadi kalau kita lihat pengalami penderitaan yang luar biasa, itu darahnya begitu luar biasa, darahnya keluar untuk apa? Membasuh, menyucikan dosa kita. Baik, terima kasih kelompok yang ini. Silakan kalau ada pertanyaan, ada yang belum dipahami, Agatha dan Josni. Ya, boleh Agatha, boleh. Ya, bagaimana? Iya, jadi wanita yang menangisi, Tuhan yang paling menangisi, merasa kehilangan tentang ketika Yesus Dia mengalami penderitaan bahkan sampai wafat, itu adalah Maria bersama dengan Maria bersama teman-temannya yang lain, perempuan yang lain. Jadi makanya mereka yang lebih dahulu datang ke kubur Yesus ketika Yesus bangkit. Baik, ada pertanyaan lain? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, sekarang kita, ya, terima kasih kalian sudah mau dapat berbagi pengalaman dan juga bahkan bertanya tentang apa yang menjadi materi kita di pagi hari ini. Selanjutnya kita bisa lihat apa yang dimaksudkan dengan
kelas kita hari ini silakan salah satu siswa yang memimpin kita dalam doa. Oke, terima kasih. Ini yang terakhir sebelum kita menutup ya, ada tugas rumah. Ya, tugas rumah itu kalian diminta untuk menyusun sebuah karya yang berisikan tentang doa permohonan pengampunan dari Allah. Jadi itu tugas rumah yang harus kalian kerjakan ya. Jadi doa yang berhubungan dengan pengampunan dari Allah. Ya, jangan lupa ya, tugas rumahnya nanti dikumpulkan di depan. Baik, silakan. Ya, thank you. Tuhan Yesus memberkati. Silakan berdoa satu orang. Ya, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Diri, hormat. Selamat pagi, salam. Lanjut. Ya. Lupa ya. Kasih Agatha. Oh iya.